Tiba-tiba temen saya lagi ngetok pintu. Saya buka dong, buka kayak gini. Jeng jeng jeng. Kondisinya pada saat itu gelap kayak gini. Dia datangnya muncul dari pintu sana nih, teman saya. Saya langsung kaget dong. Lah, kok gelap? Lampunya lagi error apa gimana gitu kan? Aduh, itu kamar mandi mana itu sering bunyi. Takut lagi. Jadi saya balik ke sini nih, ngecek colokan. Saya perasaan udah ngecok tadi kan, udah colokin. Dan ternyata kondisi colokan itu kayak gini, gak kecolok sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton video ini. Baik, sebelum masuk ke cerita, saya mau berbagi cerita dulu. Jadi gini, sebenarnya kisah yang saya mau bawakan ini udah dibuatin video. Itu pada saat Jumat. Ini kan hari Hari Senin ya. Jadi sebelum hari Senin ini, Jumatnya, malam Jumat gitu, saya buatin. Nah, jadi ceritanya pada saat buat video, udah selesai nih kan, udah kelar ceritanya tuh. Udah kelar buat video, terus tiba-tiba ada suara yang ngetok pintu. Karena ada suara ngetok pintu, saya buka dong. Jadi ceritanya ini tuh di tempat kerja. Kita itu ada 3 shift di tempat kerja sini. Yang ngetok pintu itu adalah teman saya, dan dia itu shift 3. Dia datang kan, ngetok pintu. Jadi kejadiannya itu saya pas buka ini videonya, pas buka bukan video ya, maksudnya reka adegan. Jadi pas saya buka pintu itu, tiba-tiba kondisinya tuh kayak gini, gelap kan, kaget lah saya. Loh, perasaan udah saya colokin, kok mati lampunya? Jangan-jangan lampunya ini rusak kali, atau apalah gitu, colokannya atau apalah gitu. Saya belum masuk lihat colokan nih yang saya udah colokin, belum ngecek. Pas saya masuk, tiba-tiba colokannya lepas, nggak ada di situ, jauh, agak geser. Ini kayak video itu digeser gitu, kayak video di sini digeser. Saya ngomong dong sama si teman saya, ada kejadian aneh gitu. Kenapa? Kok saya udah nyolokin lampu tadi, tapi kok tiba-tiba ini ya nggak kecolok ya, ngomong gitu. Halu kali kamu. Nggak, soalnya kan saya habis buat konten horor kan. Kalau menurut saya konten horor tuh kayak orang ngundang gitu. Aduh, ini belum apa-apa, ngundang sesuatu yang kita ceritakan. Jadi sebenarnya tempat ini itu pada saat pertama saya buat konten itu sebenarnya nggak ada serem-seremnya, dan saya juga tipikal orang yang nggak penakut. Kalau mau dibawa gelap atau ke hutan, saya tuh sama sekali nggak takut gitu, nggak penakut saya orangnya. Tapi saya itu orangnya tuh kayak ngerasa gitu, main feeling. Misalnya gini, kok di sini ininya nggak enak ya, perasaan saya jadi nggak enak gitu. Nah, biasanya hal itu memang ada di situ. Itu waktu teruji, waktu teman saya ini ternyata punya penjaga, dan bukan dia aja yang ngomong, ternyata teman-teman yang lain juga ikut ngomong, iya memang dia tuh punya penjaga. Padahal saya awalnya tuh nggak tahu kalau dia itu sering kerasukan dan dititipi seorang penjaga gitu. Jadi dia ngomong kayak gini, kamu mah ini takut sama saya itu karena penjaga saya, dia ngomong gitu. Oke, gitu ceritanya. Jadi sebenarnya di sini itu saya rasakan agak serem itu pada saat saya cerita tentang saya mau ini nih mau mikir
supaya nggak copyright, nggak kena pelanggaran YouTube nih. Soalnya pasti pelanggaran kalau saya ngomongin itu loh, cut live. Iya, kan ada satu video saya ceritain tentang cut live. Jadi itu si orang itu pada saat cut live pemakamannya itu saya ada di situ dan saya ngelihat si jenazahnya si orang yang cut live itu. Nah, saya buatlah YouTube-nya ceritanya gitu. Mungkin kalian bisa scroll video saya, di situ ada tentang cut live, kalian nonton. Itu sebenarnya ada saya di kondisi itu, makanya agak serem bawahnya. Udah gitu pas saya bawa di sini tuh udah kayak Saya akan menjelaskan posisi tempat colokan yang saya maksud, yang saya ceritain gitu. Nah, jadi ceritanya pada saat itu, ini saya inget banget nih. Posisinya tuh kayak gini. Ini colokan dispenser, dan ini colokan lampu, dan ini colokan ke printer, dan ini colokan ke fotokopi. Nah, posisinya tuh kayak gini, teratur, dan posisi ini dan colokan ini itu nggak kepake, rusak tempat colokan yang di sini. Nah, pada saat itu kondisinya kan saya udah colok kayak gini, pasti udah kondisinya kan saya udah rapiin kayak gini kan, colokin. Nah, tiba-tiba tunggu saya cabut dulu. Aduh, posisinya tuh kayak gini. Keras ya. Ini sambil videoin lagi. Oke. Nah, pada saat itu tiba-tiba temen saya lagi ngetok pintu. Saya buka dong, buka kayak gini. Jeng jeng jeng. Kondisinya pada saat itu gelap kayak gini. Dia datangnya muncul dari pintu sana nih, teman saya. Saya langsung kaget dong. Lah, kok gelap? Lampunya lagi error apa gimana gitu kan? Waduh, itu kamar mandi mana itu sering bunyi. Takut lagi. Jadi saya balik ke sini nih, ngecek colokan. Saya perasaan udah ngecok tadi kan, udah colokin. Dan ternyata kondisi colokan itu kayak gini, gak kecolok sama sekali. Padahal sebelum buat video itu posisinya udah saya colokin dan hafal bener nih kondisi colokannya masing-masing gitu. Makanya saya yakin kalau lampu itu udah dicolokin. Kayak gitu kisahnya. Setelah hal itu terjadi, saya pulang kepikiran banget di jalan. Lah, itu kenapa tadi ya? Pas sampai di rumah makan. Lah, saya ambil nih alat saya pakai ngerekam kan. Udah saya ini nih ceritanya mau diedit. Pas mau ngedit tiba-tiba itu semua video satu pun gak ada suaranya, hilang. Kok perasaan audionya bagus gitu. Saya ngetes lagi kan, perasaan audionya bagus tadi, ini kok tiba-tiba ngilang. Kenapa ya, kok bisa? Apa ada hubungannya dengan itu? Pikiran saya tuh udah kayak ke situ, apa ada hubungannya dengan kejadian yang tadi kan? Ya udah, saya kembali buat video. Siapa tahu ini cerita bisa naik. Kan sebenarnya ada satu cerita juga, itu hampir 3 kali, udah 3 kali saya buat video dan sama sekali nggak ada yang bisa diupload. Karena kenapa? Nggak tahu kenapa, gagal. Nggak ada suaranya. Yang pertama itu buat videonya, udah gitu yang kedua bising suaranya, yang ketiga itu nggak tahu, pokoknya banyak gangguan. 3 kali buat video, 3 kali gagal. Biasa yang ketiganya itu dalam pengeditan, itu tiba-tiba error, nggak tahu kenapa. Masalah itu kan, masalah mengedit itu nggak mungkin error kan, tapi itu tiba-tiba error, nggak tahu kenapa filenya. Aduh, sumpah itu sedih banget. Makanya nggak sampai
ini keempat kalinya saya buat ini nih. Kan ceritanya kalau 3 kali tuh udah dapat piring cantik kan, nggak mungkin sampai 4 kali sabun kali ya dapat piring cantik. Oke, kita masuk ke cerita. Ke ceritanya saya sebut aja ini si Anissa ya. Jadi si Anissa ini ceritanya pada saat Idul Adha, belum lama nih, baru Idul Adha baru-baru ini, dia itu di desanya punya ritual sebelum hari H Idul Adha itu harus melakukan ini. Soalnya sih itu serem banget tau. Kalau biasa ada yang suara laki-laki, biasa ada yang ngetok di kamar mandi, udah lihat kan kamar mandinya tuh serem, gak ada lampu. Di kamar mandi tuh gak ada lampu, jadi agak creepy. Oke, lanjut ya. Jadi oke, aduh malah lupa lagi. Oke, lanjut ke ceritanya si Anissa. Jadi si Anissa ini di daerahnya itu punya ritual dimana kalau hari H sebelum Lebaran gitu, itu mereka harus buat makanan dan kue untuk dibacakan dan untuk dikirimkan kepada orang yang udah meninggal. Begitu pemahaman mereka. Tapi sebenarnya kan orang meninggal nggak butuh ini kan, nggak butuh makanan kan, mereka tuh hanya butuh doa. Nah, tetapi si Anissa ini nggak percaya dengan hal itu. Karena nggak percaya hal itu, tiba-tiba dia kayak apa ya, diuji keimanannya nih. Menurut saya ini diuji keimanannya, dan dia jatuh sakit. Dan itu hanya bisa disembuhkan dengan cara ritualnya mereka. Itu kayak nular gitu loh, dan itu pas disembuhkan dengan ritual itu benar-benar sembuh. Gimana ceritanya? Share. Oke, Anissa itu pada jam 4 sore sama ibu sambungnya itu lagi buat ini makanan. Nah, ini kejadiannya pada saat H- sebelum Lebaran, H-1 sebelum Lebaran. Jadi mereka buatlah makanan sama kue. Setelah selesai itu jam 7 malam, selesai semuanya tuh udah dibuat dari jam 4 sore ceritanya nih buat kue dan makanan. Itu persiapan untuk besok Lebaran. Jadi jam 7 mereka istirahat karena capek banget dari jam 4 istirahat. Keesokan harinya jam 6 pagi mereka mau siap-siap untuk Lebaran, sholat Idul Adha gitu. Sholat Idul Adha pergilah mereka ke ini ke masjid rame-rame. Jam 12 siang itu udah nih persiapan mau dibaca ini makanan sama kue nih, dibaca, ditaruh dupa kemenyan, ditaruh kemenyan sama api. Makanan, kue itu ada tiga talang nih. Makanan, kue sama minuman. Jadi 3 macam harus dibaca nih, dikirim sama orang yang meninggal, ceritanya gitu. Dipanggillah nih orang yang untuk dibaca, dan di situ yang hadir Anissa di rumah itu, tapi dia nggak duduk di situ, dia lagi rebahan di kamar main handphone. Si Anissa nih. Jadi yang duduk situ ayahnya Anissa, sambungnya Anissa, sama satu omnya Anissa, sama yang tukang baca. Jadi ada 4 orang di situ duduk. Si Anissa sedang main handphone di kamar. Setelah jam 1 siang, dia nyari nih adiknya. Jadi dia punya adik, itu adik laki-laki namanya Yandi. Dia nyari, kok nggak ada, ini waktunya makan karena ritualnya udah selesai kan, udah dibacakan ceritanya, udah dibakar tuh kemenyan, pokoknya udah dibacain, ritualnya udah selesai. Dia nyari adiknya, loh si Yandi mana? Dia nanya kan sama bapaknya, si Yandi mana pak? Nggak tahu kemana tadi, dari tadi nggak ada datang gitu. Lah emang dia udah makan pagi?
belum makan, nggak tahu kemana. Sekitar jam 2 siang dia datang bawa daging. Ternyata si Andi adiknya ini itu lagi di masjid. Dia ngebantu panitia masjid untuk mempersiapkan daging kurban yang ingin dibagi-bagi ke masyarakat. Jadi dia di situ nih, dan dia juga dapat nih, si Andi dapat daging kurban. Dia bawalah ke rumah. Jadi ibu sambungnya itu nanya, kamu dari mana? Iya, daging dari mana? Saya dari bantu panitia masjid gitu. Oh, jadi si Anissa nih nyeletuk, kamu setiap lebaran harus sering-sering nih bantu panitia masjid supaya dapat daging. Kebetulan tuh baru kali itu mereka tuh dapat daging, baru kali itu selama si Anissa di kampung itu, baru kali itu nih ada daging kurban masuk ke dalam rumahnya. Selama ini tuh nggak ada. Nah, si Anissa nyeletuk kayak gitu, adiknya makan kan, makan yang habis yang dibacain itu, makan. Sekitar jam 7 malam bapaknya si Anissa nyeletuk, kamu cariin obat untuk adik kamu, Gi. Kenapa, Pak? Wah, adik kamu katanya panas badannya dia. Lah, saya kok nggak tahu kapan panasnya. Ini baru saya coba tuh pegang ini badannya panas banget. Saya nanya, loh, kamu dari mana kok panas? Kamu kok dari mana kok sampai panas badannya? Nggak dari mana kok, cuma dari masjid tadi ngebantu. Yaudah, ini saya cariin obat dulu, kamu minum ya. Kamu udah makan belum? Dia ngomong, iya saya udah makan. Ya udah, saya nyari dulu obatnya. Dikasihlah, setelah Anissa dapat obatnya, dikasihlah itu obat sama si adiknya ini, sana minum gitu. Diminumlah sama dia. Gak lama dari situ tiba-tiba ayahnya teriak dari kamar mandi. Ayahnya Anissa, bisa gitu. Iya, Pak, kenapa? Ini adik kamu, lihat kamar mandi ini kenapa dia nih, ngomong gitu. Si ayahnya udah panik ngeliat si ini adiknya Anissa. Kenapa nih, Pak? Kenapa gitu? Gak tahu nih, kenapa adik kamu nih, dia itu air liurnya itu keluar terus, kayak dia kayak gini terus ngalir terus, kamu berhenti kayak orang lagi mabok gitu. Kamu lagi minum apa gimana? Di sini partnya si Anissa kayak apa ya, gimana ya, dia itu kayak kecewa tuh sama bapaknya. Kamu kasih obat apa adik kamu? Kenapa jadi kayak gini, keluar lendir gitu? Ini kok obat ini penurun panas doang gitu, nggak ada obat apa-apa, nggak. Jangan obat itu kadaluarsa? Enggak, aku lihat kok tahunnya 2024 kok, tahunnya tuh belum kadaluarsa, ngomong gitu, bulan Januari. Tapi memang kadaluarsa dari situ bulan Januari kok 2024. Udah, pokoknya sana panggil ini mama tiri kamu. Bukan mama tiri ya, dia panggil mama. Saya panggil mama kamu gitu. Ya. Nah, dipanggil lah si Anissa manggil mama sambungnya lah. Coba lihat tuh si adek, dia lagi sakit di rumah. Udah gitu badannya panas dan dia ngeluarin lendir terus gitu. Lah, kok bisa? Nggak tahu. Nah, si mama tirinya ini datang, lihat kondisi si adiknya Anissa. Oh, ini panggilkan ini Ibu Hendra, sesuai nama Hendra ya. Itu si Ibu Hendra ini adalah tetangganya mereka di depan gitu. Lah, si Anissa sempat kaget, bener Pak, ini yang ngedukun gitu, nggak ada model-model dukunnya. Si Anissa gitu kan, kok nggak ada model-model dukunnya, ngapain ini manggil Bu Hendra? Enggak, dia tuh pinter gitu, pinter ngobatin. Oh, cepet panggil ini. Dipanggil lah si Bu Hendra. Nah, nggak lama dari situ Ibu Hendra ini pakai ini kan, pakai tutup kepala kayak pasmina gitu. Dia tuh masih agak muda, umur 40-an. Dia duduk terus dipegang lah badannya si adiknya Anissa dan telinganya.
Oh, dia mah ini keteguran. Nah, jadi gini, saya jelasin dulu nih masalah keteguran. Jadi, keteguran itu artinya kalau seseorang yang meninggal, misalnya nih, ada orang yang meninggal sakit perut. Jadi, orang yang meninggal sakit perut itu menegur orang yang sedang sehat, dia akan merasakan sakit itu, sakit perut yang orang yang meninggal itu. Makanya dia disebut keteguran gitu. Itu nih penjelasan yang namanya keteguran. Jadi kalau ada orang yang meninggal sakit perut, BAB, misalnya nih si A meninggalnya BAB. Jadi si A ini, si B ini akan merasakan hal yang si A rasakan. Jadi dia itu harus disebut nih. Jangan, pokoknya tapi didoain gitu kan. Jangan sebut ya, tapi mantra. Dimantrain supaya si A itu ngelepasi. Oke, sampai situ ya penjelasannya. Mudah-mudahan kalian mengerti. Jadi si tetangganya ini mencoba untuk mengobati dengan ritualnya. Yang pertama ritualnya itu mengambil rambut sedikit, udah gitu ditarik. Kalau bunyi berarti itu yang menegur. Jadi disebut namanya, misalnya si A. Sama saya ceritakan kayak tadi ya kan. Oh si A ini yang menegur atau bukan. Tapi bukan begitu mantranya. Tapi sedikit mendekati. Nah, kalau bunyi berarti dia yang negur. Kalau nggak bunyi berarti bukan. Nah, si adiknya Anissa ini ceritanya yang negor itu adalah tetangganya sama ibu kandungnya dia. Jadi ibu kandungnya Anissa itu udah meninggal. Ini sebenarnya kayaknya jatuh fitnah ya, padahal bukan. Itu dari ini tradisi mereka. Nah itu pikirannya si Anissa, itu jatuhnya fitnah, itu hanya tradisi mereka, itu pikirannya Anissa ya kan. Jadi dia tuh nggak percaya dengan hal itu. Setelah diobati dari si tetangganya ini dengan ritual gitu doang, ritual pada saya sebutnya ritual ya, ritual udah gitu dibacain, dipegang perutnya, udah gitu ditiup sampai 3 kali, ditiup. Gak sampai 5 menit, panas badannya adiknya Anissa itu menghilang. Tiba-tiba menghilang panas badannya. Si Anissa mungkin ini si Anissa berpikir bahwa itu kayak sugesti ya. Sugesti bukan si ini yang menghilangkan, tapi emang itu kayak sugesti gitu. Sugestinya si orang itu yang niup sampai panas badannya itu hilang. Mikirnya Anissa tuh kayak gitu. Gak lama dari situ, keesokan harinya, sekitar jam 10, si Anissa muntah-muntah dan badannya panas. Dan dia udah dari jam itu tuh dia muntah-muntah terus sampai jam 9 malam. Jam 9 malam ibu sambungnya itu manggil lagi nih tetangga yang dipanggil untuk adiknya tadi, ngobatin adiknya, dipanggil. Dibuat lagi nih ritual yang kayak tadi, dibunyi-bunyiin rambut tuh, dan ternyata yang negor itu siapa? Ibu kandungnya si Anissa yang udah meninggal. Setelah diobati dari tetangganya itu, dan ternyata sekitar 5 menit diobati itu hilang penyakitnya ini Anissa. Dan ternyata hilang penyakitnya ini Anissa. Ini kayaknya udah nggak kondusif. Oke, lanjut ya. Jadi penyakitnya Anissa itu tiba-tiba hilang dan dia nggak muntah dan panas badannya itu juga menghilang seketika. Ini saya kayak udah ngeblank bahwa ceritanya kayak udah bener-bener nggak nyaman guys. Oke, lanjut ya. Tiba-tiba yang tadinya dia muntah-muntah nih dari pagi dan panas badan nih tiba-tiba hilang seketika, udah kayak orang yang pura-pura muntah. Tapi kalau pura-pura muntah, masa pura-pura muntah tuh nggak berhenti-berhenti? Udah gitu siapa sih yang
kurang kerjaan mau pura-pura muntah, ngapain coba? Dan dia itu berpikir bahwa kemungkinan karena di daerah itu udah kayak jadi kebiasaan mereka, itu jin-jin yang di situ tuh udah kayak apa ya, kamu kalau nggak ikut kamu bakalan kena gitu loh, udah kayak kuat gitu. Jadi mereka tuh kayak punya kekuatan untuk membuat orang tuh sakit, kamu tuh harus ikut, kayak gitu kali menurut dia. Oke, sekian dulu ceritanya si Anissa, semoga kalian terhibur. Ini kayaknya saya udah nggak enak udah nggak enak, perasaan saya udah merinding-merinding diskop. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.